Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatullah Fadila dengan NIM 2124 1010 3026 dari Prodi Informatika, dan juga di sini saya bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Bagas Jaya Purnomo dengan NIM 2124 1010 3041 dari Prodi Informatika. Di sini kami akan membahas tentang tugas tentang perhubungan titik dengan nilai terkecil di Python. Oke, di sini kami beranggotakan 2 orang ya. Nah, ini kita langsung masuk ke codingannya untuk penjelasannya. Di sini untuk penjelasan awal mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, Bagas. Bisa. Ya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian awal dari program yang telah kami kerjakan. Yang pertama di sini kami mengimport Tekinter ASTK, di mana Tekinter ini merupakan sebuah modul yang berisi metode-metode yang nantinya akan kita butuhkan dalam tugas kali ini. Setelah itu di sini kami melakukan konfigurasi window, di mana di sini kami mengatur lebar dan juga tinggi dari kanvas itu sendiri dengan cara yang di sini yang pertama Windows sama dengan tk.tk untuk membuat Windows-nya. Terus kanvas di sini untuk membuat kanvas dengan pengaturan width 1500 dan height 1500 atau tinggi dan lebarnya itu 1500. Setelah itu di sini kanvas pack untuk menjalankan fungsi atau metode kanvas yang di atas tadi. Setelah itu di sini juga mengelola yang setelah mengatur atau mengkonfigurasi Windows dan Canvas, di sini kami mengelola data inputan. Yang data inputan pertama itu berupa titik ya, di mana di sini itu kita membuat sebuah variabel yakni total node yang merupakan inputan dari test case yang telah diberikan. Mungkin bisa dibuka test case-nya sebentar. Nah, di sini ini test case, salah satu test case-nya seperti ini. Jadi ini ada angka 12, setelah itu ada 12 baris titik yang nantinya akan dikelola di ini total node ini. Setelah itu kami membuat list node dengan nama node list yang kami kosongi terlebih dahulu. Setelah itu menggunakan perulangan for, di mana perulangan ini akan mengulangi dari total node atau jumlah inputan titik node itu. Yang di atas sendiri tadi kan ada angka 12 ya, itu berarti ada 12 kali perulangan di sini. Setelah itu di sini node sama dengan input tadi, di mana ini inputan tadi itu akan dipisah. Di bawahnya ini ada V1 dan V2, yakni tentunya di sini tetap dikonfigurasikan menjadi integer ya yang di depannya untuk bisa dikelola datanya. Setelah itu di sini node, ini nama variabelnya tadi, terus di split. Jadi di sini antara 0 atau data pertama dan data kedua dari baris yang sama itu akan dipisahkan. Ini seperti 168 dan 125 ini akan dipisah. Yang 168 itu V1, yang 125 itu V2. Setelah itu data tadi atau V1 sama V2 tadi itu dimasukkan ke list node atau node list tadi dengan menggunakan node list.append. Setelah itu kita kan sudah mengetahui titiknya ya. Itu kita akan menggambar titiknya di sini dengan menggunakan create oval, di mana canvas create oval V1 min 10, V2 min 10, V1 min plus 10 dan V2 plus 10 ini ukuran dari ovalnya. Di sini kami memberi warna hijau dan juga memberi teks dengan menggunakan canvas.createText, dan teksnya ini merupakan hasil dari perulangan tadi ya. Kalau perulangan pertama berarti teksnya nanti pertama, kalau kedua ya kedua, seperti itu, dengan warna dari teksnya itu putih, di sini fill white. Nah, itu kan tadi kita mengelola inputan node yang di atas ya. Terus sekarang kita mengelola input edges. Input edges ini input yang mana? Input edges ini input yang bisa dianukan lagi di test case-nya. Nah, di baris pertama ini kan 12 ini miliknya node. Terus di baris ke-14 ini, 21 ini merupakan miliknya edges tadi. Jadi di sini berisi tiga buah angka. Bisa kembali ke program. Di sini sama kita membuat
total edge variabel untuk menampung inputan terlebih dahulu, tentunya dengan integer ya. Setelah itu kita membuat edge list berupa dictionary. Nah, setelah itu kita menggunakan perulangan for i untuk setiap bagian dari total edges sama kayak yang di atas tadi. Tapi di sini kita karena ada 3 variabel, kita ada pensplitan 3 kali. Di sini not x itu untuk mensplit data pertama, not y itu mensplit data kedua, dan wake itu mensplit atau memisahkan data terakhir. Nah, ya bisa dianukan data test case-nya nggak apa-apa. Nah, ini kan ada misalkan baris ke-15 ada angka 11, 10, dan 2. 11 ini merupakan not X, 10 ini merupakan not Y, dan 2 ini merupakan wake atau beratnya. Bisa kembali ke program. Setelah itu di sini ada syarat di mana jika not the X itu tidak ada di edge list, maka edge list list not X itu akan dimasukkan ke dictionary tadi. Dengan edge list not X not Y sama dengan wake. Berarti edge list itu merupakan edge list dari not X not Y itu merupakan wake. Setelah itu ada syarat lagi, yakni jika not Y itu sebenarnya ini sama ya kayak di atas, cuma yang diganti aja. Yang tadi kan not X, yang di bawah ini not Y. Sama berarti, cuma yang di bawahnya ini juga diganti not Y dulu, baru not X sama dengan wake. Nah, setelah mengelola inputan edges tadi, kita akan mengelola input start node dan finish node. Jadi di sini ada inputan input, di mana start itu merupakan bisa di test case-nya lagi ke bawah coba. Nah, ini ada 1 dan 10. Ini 1 dan 10 ini satu merupakan inputan dari startnya dan 10 finish-nya. Berarti kita harus mencari rute di mana nanti itu dari titik ke 1 kita bisa sampai ke titik ke 10 dengan nilai terendah atau bobot terendah. Bisa kembali ke program. Itu tadi, ini kan start, int split data ke 0 atau data pertama, dan finish int input split data pertama. Jadi seperti itu. Terus untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Bagas, untuk penjelasannya awal ya. Baik di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutannya ya. Oke, setelah kita membuat start dan juga finish, di sini kita juga membuat sebuah fungsi cari jalur. Nah, ini untuk perhitungannya ini bisa dikatakan ini adalah sebuah rekursif. Nah, di sini adalah sebuah rekursif. Ini adalah di dalam fungsi cari jalurnya ini ada beberapa parameter. Pertama ada parameter graf, awal, akhir, dan juga jalur. Nah, untuk penjelasan atau penggunaan metode yang digunakan dalam mencari jalur ini, itu bisa dikatakan metode ini metode Jacara apa gitu. Nah, seperti itu. Atau sorted by algorithm. Nah, ini digunakan untuk mencari semua jalur, mencari semua kemungkinan jalur yang ada. Nah, ini fungsinya. Nah, fungsi dari function cari jalurnya ini. Nah, di sini ada pertama ada jalur sama dengan jalur plus jalur awal. Nah, ini mencari jalur awalnya terlebih dahulu. Setelah itu kita lakukan sebuah pengecekan. Jika awal sama dengan akhir, maka akan mereturn nilai jalurnya yang disimpan ke dalam sebuah list. Setelah itu kita ada pengecekan lagi, dan jika awal tidak sama dengan graph, nah not in graph, maka akan mereturn sebuah nilai list. Oke, baik. Setelah itu di sini ada sebuah list juga, list semua jalur. Lalu ada sebuah perulangan, for not in graph, ada parameter awal di dalamnya. Lalu kita lakukan pengecekan, if not in jalur, nah not itu tidak terdapat di dalam jalur, maka jalur akan membuat sebuah jalur baru. Nah, di sini ada kita panggil fungsinya, fungsi grafnya tadi. Setelah itu kita lakukan sebuah perulangan lagi, kita pecah jalur barunya ini. Nah, ini kita pecah.
kita uraikan. Setelah itu kita ambil value dari jalur barunya ini. Ya, kita ambil value-nya. Nah, lalu kita append ke dalam list ini, list semua jalur. Nah, ini adalah proses untuk mencari sebuah kemungkinan seperti halnya tadi antara dari titik 1 ke 10 itu ada berapa banyak kemungkinan, maka untuk mencari semua kemungkinan tersebut kita membutuhkan sebuah for atau perulangan. Nah, untuk perulangannya sendiri kita bisa menggunakan for dan juga while. Nah, untuk saat ini saya menggunakan for. Oke, setelah kita tentukan mencari semua kemungkinan, kita menghitung jarak semua jalur. Nah, ini adalah kita simpan dari function jalur tadi dan juga parameternya, kita simpan ke dalam variabel jalur. Oke, setelah itu kita melakukan sebuah dari hasil dari cari jalur total bobot dari semua nilai pada array di jalur tersebut, maka akan di-append ke dalam jalur. Nah, ini adalah prosesnya. Setelah itu, for i in jalur, nah for i, apabila i itu nilainya terdapat di dalam jalur, maka akan menghasilkan value di bawah ini. Nah, untuk perulangan ini berfungsi untuk menghitung total bobot dari semua nilai array yang terdapat di jalur tersebut. Dan nilainya ditambahkan pada masing-masing array. Jadi setelah kita pisah, kita uraikan nilai-nilai dari array variabel jalur ini, kita append lagi, kita kembalikan, kita append lagi ke dalam variabel jalurnya. Jadi seperti halnya perhitungannya itu kita kembalikan lagi. Oke, selanjutnya yaitu ini ada pengecekan jalurnya. Ini bisa di print. Oke, lanjut. Nah, ini setelah kita melakukan perhitungan pada semua array, kita urutkan karena kita di sini disuruh untuk mencari nilai terendah dari perhubungan jalur-jalurnya, mulai dari jalur awal ke jalur finish. Nah, itu kita cari nilai terendah. Nah, untuk itu di sini kita menggunakan fungsi atau function sorted dan juga terdapat sebuah lambda. Nah, lambda ini merupakan sebuah fungsi seperti def. Nah, di mana untuk lambda ini seperti mempersingkat sebuah fungsi. Jadi kita tidak usah mendefinisikan seperti fungsi def ini. Nah, kita harus mendefinisikan semuanya. Kalau kita menggunakan lambda, kita hanya membuat sebuah program seperti ini yang kita tulis. Nah, biasanya untuk penggunaan lambda seperti ini lebih tepatnya itu sebagai seperti ini, pengurutan sebuah atau mencari nilai-nilai terendah maupun nilai-nilai maksimal. Oke. Setelah kita urutkan, nah, di sini ada pengecekan ya. Di sini ada pengecekan jalur terpendeknya. Nah, ini dari apa? Di sini ada pengecekan jalur terpendek dan juga nilai cost-nya. Nah, karena di sini sudah terdapat atau sudah terjadi pengecekannya. Jadi menggunakan fungsi sorted tadi. Nah, setelah itu kita print dan juga kita mencari nilai cost-nya. Nah, ini ada for i in jalur i.mop. Nah, ini maksudnya menghapus nilai-nilai menghapus nilai cost-nya. Nah, ini digunakan untuk menghapus nilai cost-nya. Oke, setelah itu kita merubah indeks ke node. For i in range line jalur, nah ini mencari, kita melakukan sebuah perulangan dari semua line jalurnya. Nah, kenapa kita melakukan sebuah ini? Kita merubah indeks ke node ini. Nah, ini digunakan untuk agar kita bisa menjalankan fungsi di bawahnya, yaitu menggambar semua jalurnya. Untuk mencari semua jalurnya, kita harus merubah indeksnya terlebih dahulu. Nah, ini ada for i in range. Nah, ini line jalur. Lalu for j in range. Nah, ini juga perulangan 2 dimensi ya.
kita gunakan perulangan 2 dimensi. Nah, ini untuk perulangan yang kedua itu mengambil value I yang terdapat di dalam perulangan yang pertama. Kalau ada pengecekan, di sini ada sebuah pengecekan jalur IJ yang di dalamnya itu mengambil dari not list. Nah, not list itu mengambil nilai variabel yang di awal tadi. Nah, variabel yang dimana di sini terdapat di tes ke-1 ini adalah not list-nya. Jadi untuk membuat sebuah jalurnya tadi, kita menghubungkan jalurnya tadi, nah kita masukkan ke dalam not list-nya ini kita masukkan ke dalam jalurnya ini juga. Oke, kita masuk ke line selanjutnya. Ini adalah result sama dengan jalur, ada sebuah variabel. Lalu kita menggambar semua jalurnya terlebih dahulu. Oke, sini kita menggambar. Nah, ini adalah programnya atau ini adalah kodenya, di mana untuk menggambar kita gunakan sebuah grid line dari fungsi kanvasnya. Nah, ini adalah kanvasnya. Nah, di sini kita gunakan fill-nya merah. Kita warnai merah untuk line-nya. Untuk line dari keseluruhan jalur. Nah, di sini setelah kita gambar keseluruhan jalurnya, kita juga menggambar titik result-nya. Jadi untuk penggambaran ini kita bisa dikatakan tumpang tindih ya. Nah, di mana untuk yang awal, garis awal itu tidak dihapus, melainkan ditindihi dari baris yang kedua. Nah, ini menggambar jalur result-nya. Nah, ini kita akan sebuah perulangan agar bisa mengurai nilai-nilai yang terdapat di dalam line result-nya ini. Mungkin bisa kita jalankan programnya ya. Nah, di sini ada saya jalankan untuk tes case satunya terlebih dahulu. Baik, untuk tes case 1 tadi kita disuruh untuk menghubungkan dari titik 1 ke titik 10. Nah, di sini ada titik 1. Lalu di sini kita setelah melakukan perhitungan, jalur yang diambil yaitu dari yang diambil agar mendapatkan nilai titik terendah itu dari titik 1 ke titik 4, setelah itu ke titik 5, setelah itu ke titik 6, setelah itu ke titik 9, dari titik 9 ke titik 11, lalu masuk ke titik 10. Kenapa? Karena dari semua fungsi atau dari semua jalur yang digunakan untuk perhitungan jalur ini merupakan perhitungan jalur terendah, merupakan jalur terendah. Oke, mungkin ini bisa kita close. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Jalur terpendeknya itu melewati len 1, 4, 5, 6, 9, 11 ke 10 dengan total nilai cost adalah 21. Berarti apabila kita melintasi jalur yang lain itu lebih dari 21. Karena apa? Kita tadi menggunakan fungsi sort list. Nah, itu fungsinya untuk mencari nilai terendahnya. Oke, kita jalankan juga untuk test case yang kedua. Karena di sini ada 2 test case. Nah, baik, untuk test case yang kedua juga sama ya. Untuk penjelasannya mungkin. Nah, ini adalah beberapa titik, ada 5 titik yang saling berhubungan. Nah, di sini kita disuruh untuk menghubungkan mulai titik 0 ke titik 4. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini dari titik 0 ke titik 1, lalu dari titik 1 ke 2, lalu masuk ke 4. Kenapa kok tidak titik 1 langsung ke 4? Dikarenakan nilai yang diberikan dari titik 1 ke titik 4 itu lebih besar dari nilai titik 1 ke 2 lalu ke titik 4. Oke. Baik. Nah, di sini juga ada keterangannya, yaitu cost terpendeknya itu mulai dari titik 0, 1, 2, 4 dengan total cost yaitu 12.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.